Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai metode simulasi Monte Carlo. Nah, mungkin yang pertama yang akan menjelaskan itu saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Senia Auliastisna dengan NPM C102100181. Pertama itu, apa itu metode simulasi Monte Carlo? Nah, metode simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen probabilitas atau peluang dengan menggunakan sampel random atau acak untuk memodelkan sistem nyata. Program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisis data masa lalu dan memprediksikan berbagai hasil masa depan berdasarkan pilihan tindakan. Selanjutnya, hal terkait simulasi Monte Carlo. Yang pertama, berdasarkan atas penggunaan bilangan acak atau random number. Yang kedua, untuk mengestimasi distribusi hasil yang bergantung pada input peluang, seperti waktu kedatangan, permintaan persediaan, waktu pelayanan antrian, atau waktu pengerjaan proyek. Dan yang ketiga, berjalannya waktu tidak penting atau umumnya statis. Selanjutnya, langkah dalam simulasi Monte Carlo. Yang pertama itu menentukan distribusi probabilitas untuk beberapa variabel penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variabel langkah pertama. Yang ketiga, menentukan interval bilangan acak untuk setiap variabel langkah kedua. Yang keempat, membangkitkan bilangan acak. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dinda Ayu dengan NPM C102100032. Selanjutnya untuk langkah yang pertama yaitu menentukan distribusi probabilitas. Membuat distribusi probabilitas dengan memperhitungkan kemungkinan pada setiap kejadian di masa lalu dengan rumus P kali E sama dengan X dibagi N, yang dimana P adalah kemungkinan suatu kejadian dikalikan dengan E, yaitu suatu kejadian atau peristiwa, itu sama dengan hasil X banyaknya kejadian yang diinginkan terjadi dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan. Berikut contohnya. Berdasarkan laporan penjualan helm, kemungkinan yang didapat adalah 200 hari. Dari penjualan 0 itu frekuensinya 10 hari, penjualan 10 dengan frekuensi 20 hari, penjualan 30 dengan frekuensi 60 hari, penjualan 40 dengan frekuensi 40 hari, dan penjualan 50 dengan frekuensi 30 hari yang ditotalkan menjadi 200 hari. Selanjutnya, melakukan pembagian dari setiap frekuensi hari penjualan dengan jumlah seluruh kemungkinannya. Penjualan yang pertama yaitu 0, itu frekuensinya 10 dibagi dengan 200, total yang tadi itu sama dengan 0,05. Begitu pula dengan seterusnya, sehingga penjualan helm yang ke-50 dengan frekuensi 30 dibagi dengan totalnya 200, itu hasilnya 0,15. Selanjutnya untuk total keseluruhan itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya yang kedua ada membuat distribusi probabilitas kumulatif. Mengubah distribusi probabilitas menjadi distribusi probabilitas kumulatif dengan cara menjumlahkan setiap probabilitas dengan probabilitas sebelumnya. Jadi penjualan 0 itu frekuensinya yang barusan 10 dibagi 200 totalnya sama dengan 0,05, maka probabilitas kumulatifnya itu 0,05. Nah, selanjutnya itu kan penjualannya 10 dengan frekuensi 20 per 200 sama dengan 0,10. Nah, untuk probabilitas kumulatifnya itu 0,10 ditambahkan dengan 0,05 yang sebelumnya. Jadi hasilnya 0,15. Begitu pula dengan seterusnya hingga akhirnya penjualan ke-50 dengan frekuensi 30 per 200 hasilnya 0,15 ditambahkan probabilitas kumulatif sebelumnya yaitu 0,85 ditambahkan hasilnya menjadi 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsara Madina dengan NPM C102100090. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu menentukan interval bilangan acak, yang dimana bilangan acak ini dapat mewakili setiap probabilitas kumulatifnya.
Nah, untuk interval bilangan acak sendiri, tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah diketahui juga penjualan, frekuensi, dan probabilitas kumulatifnya caranya seperti apa. Nah, untuk interval bilangan acaknya, kita lihat patokannya dari probabilitas kumulatif. Kan di situ untuk penjualannya 0, probabilitas kumulatifnya 0,05. Berarti untuk interval bilangan acaknya 1 sampai dengan 5 dan yang penjualannya 10 itu 0,15, otomatis 6 sampai dengan 15 range-nya itu. Terus seterusnya sampai nanti penjualan ke-50 itu ada di probabilitas kumulatifnya 1, berarti range-nya itu 86 sampai dengan 100, kelanjutan dari penjualan yang atasnya. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada membangkitkan bilangan acak. Di sini untuk membentuk bilangan acak secara numerik atau aritmetik dengan nilai 1 sampai 100, nilai minimum dan maksimum interval bilangan acak, ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel 1,100 yang dimana rumusnya itu sama dengan range between 1.2 100. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa di Excel. Terus yang kelima, melakukan serangkaian simulasi percobaan. Yang pertama, lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang didapat pada langkah 4 dengan interval bilangan acak pada langkah 3. Pada kasus tersebut, simulasi permintaan helm sampai 5 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak yang kolom A1 sampai A5. Dilihat dari Excel tadi ya. Di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari kedua, begitu seterusnya. Lalu petakan bilangan acak tersebut dengan interval bilangan acak. Nah, kita bisa lihat bagannya. Untuk hari ke depan kan ditentukannya itu 5 hari ke depan ya. Hari ke depannya itu berarti ada hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, bilangan acaknya sesuai dengan yang tadi ada di Microsoft, yang posisinya itu A1 sampai A5. Didapatlah bilangan acak untuk hari ke-1 itu 65, hari kedua itu 50, hari ketiga itu 23, hari keempat itu 100, hari kelima itu 21. Dengan penjualan sebesar 30 untuk hari pertama, hari kedua 30, hari ketiga 20, hari keempat 50, dan hari kelima 20 yang totalnya menjadi 100. Maka dari itu total penjualan helm sampai 5 hari ke depan adalah 150 helm dengan rata-rata permintaan per hari adalah 30 helm. Rata-rata ini dihitung dari jumlah dari seluruh penjualan dibagi dengan 5 karena kita menghitungnya itu 5 hari ke depan. Mungkin itu penjelasan yang bisa kami jelaskan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.